Kisah ini berdasarkan hadis Sunan Abu Daud, nomor 4361. Seorang pria buta memiliki seorang Ummu Walad yang sering menghina Nabi Muhammad. Ummu Walad adalah budak wanita yang telah melahirkan anak bagi majikannya. Dia melarangnya, tapi budak itu tidak berhenti menghina Nabi. Dia menegurnya, tapi budak itu tetap tidak merubah sikapnya. Maka dia menusuk perut budak itu sampai mati. Janinnya terjatuh di antara kedua kakinya. Lalu budak wanita itu mati. Di pagi harinya, orang-orang menemukan mayat wanita itu. Mereka lalu melaporkan itu kepada Nabi Muhammad. Rasulullah, engkau harus melihat itu. Nabi Muhammad lalu datang ke rumah si orang buta. Siapa yang melakukan ini? Pria buta itu datang menghadap sambil ketakutan. Akulah yang melakukan ini. Rasulullah, akulah majikannya. Dia itu suka mengejek dan menghinamu. Aku melarangnya, tapi dia tidak berhenti. Aku menegurnya, tapi dia tidak merubah tabiatnya. Aku memiliki 2 orang anak laki yang bagaikan mutiara darinya. Dia adalah pendampingku. Tadi malam, dia menghinamu lagi. Maka aku ambil sebuah belati. Aku meletakkan belati itu ke perutnya. Lalu aku menekan keras belati itu sampai dia mati. Oh, gitu ya, saksikan semua orang. Tiada pembalasan yang perlu dilakukan atas darah wanita ini. Terima kasih, Nabi. Orang-orang membicarakan pembunuhan Ummu Walad itu. Jadi, apakah pesan Nabi atas tragedi ini? Sudah jelas, bukan? Bunuh siapapun yang berani menghina Nabi, bahkan jikalau orang itu adalah saudara sendiri. Hadis ini menunjukkan keputusan Nabi Muhammad yang sangat tak adil. Dia memaafkan begitu saja pria yang membunuh budak wanitanya yang sedang hamil dengan anaknya sendiri, hanya karena pria itu berkata bahwa budak wanita tersebut suka menghina Nabi. Ini jelas tindakan yang tak bisa diterima. Bagaimana jika pria itu berdusta agar tidak dihukum? Berdasarkan keterangan hadis ini, para pria muslim bisa serampangan menuduh istri mereka menghina Nabi Muhammad, dan karenanya, pihak suami dengan mudah bisa menancapkan belati ke perut istri, tanpa mengalami hukuman apapun. Karena hadis ini merupakan bagian dari hukum syariat, maka bisa dibayangkan berapa banyak muslimah tak bersalah yang dibunuh suami-suami mereka sepanjang 1400 tahun. Kisah ini terjadi setelah perampokan Badar, di mana Nabi Muhammad mendapatkan banyak harta jarahan. Karena sukses Badar inilah, dia merasa cukup kuat untuk menyingkirkan para pengkritiknya yang tidak suka dengan kehadirannya di Madinah. Di zaman itu, cara paling tepat untuk menyampaikan kecaman dan kritik pada pihak lawan adalah melalui puisi. Penulis puisi saat itu adalah seperti wartawan di zaman sekarang. Asma binti Marwan adalah penulis puisi dari Bani Aus dan dia membenci Nabi Muhammad karena pembunuhan yang dilakukan terhadap pengkritik Nabi. Asma menulis puisi mengkritik masyarakatnya karena mempercayai pendatang yang memerangi masyarakat sukunya sendiri, yakni suku Quraisy. Aku benci para lelaki Banu Malik dan Al-Nabit, dan Auf dan Al-Fazraj. Engkau menuruti pendatang yang tidak berasal dari kalian, yang bukan Murad atau Madij. Apakah kalian mengharapkan yang baik dari dia setelah dia membunuh para pemimpinmu? Seperti orang kelaparan menunggu sup saat sedang dimasak? Tiadakah orang terhormat yang bersedia menyergapnya? Dan memutuskan harapan mereka yang menunggu manfaat darinya? Mendengar hal itu, Nabi Muhammad jadi sangat marah. Siapakah yang mau menyingkirkan anak perempuan Marwan? Umayyah ibn Adi mengangkat tangannya. Aku bersedia, Rasulullah. Di malam harinya, Ibn Adi mengendap masuk ke rumah penulis puisi itu. Dia menemukan Asma sedang tidur dengan anak-anaknya yang masih kecil. Bayinya sedang menyusui di dadanya. Umayyah menyingkirkan bayi yang sedang menyusui itu. Lalu dia menancapkan pedangnya kuat-kuat ke tubuh wanita itu.
sampai tembus ke belakang punggungnya. Di pagi harinya, Nabi Muhammad bertemu dengan Umair ibn Adi di masjid. Apakah engkau sudah membunuh anak perempuan Marwan? Sudah, Rasulullah. Engkau telah menolong Allah dan Rasul-Nya, wahai Umair. Apakah akan ada akibat jelek dari apa yang telah kulakukan itu? Tidak, 2 kambing saja tidak akan menumbuhkan kepala karena dia. Kambing-kambing suka saling menumbuhkan kepala karena alasan sepele. Tapi, menurut Nabi Muhammad, pembunuhan Asma binti Marwan begitu tak berarti apapun sehingga bahkan kambing pun tak sudi menumbuhkan kepala untuk perihal itu. Masyarakat Banu Katma, yang adalah sukunya Umair ibn Adi, berbicara tentang kematian Asma binti Marwan. Asma dibunuh oleh Ibn Adi, si muslim itu tuh. Muhammad yang memerintahkan dia. Sungguh biadab. Umair ibn Adi lalu muncul di hadapan mereka dan berkata, Ya, aku telah membunuh binti Marwan, wahai masyarakat Katma. Silakan maju dan lawan aku jika berani. Masyarakat Banu Katma begitu ketakutan sehingga mereka memutuskan untuk memeluk Islam dan jadi muslim di hari itu juga. Oh, maksud kami. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi bagaimana dengan keadilan bagi ibu kami? Dan juga bagi kami? Menurut Ibn Ishaq, dalam bukunya Sirat Rasulullah Allah, Zaid ibn Haritha, mantan anak angkat Nabi Muhammad, menggerebek Wadi Al-Qurra di mana dia bertemu dengan Banu Fazara, mereka berperang dan beberapa muslim terbunuh, dan Zaid terluka tetapi dapat kembali ke Medina. Kirfa adalah ketua suku Arab Banu Fazara. Nama aslinya adalah Fatimah binti Rabia. Dia sudah sangat uzur, dan sangat dihormati masyarakatnya dan ketua-ketua suku lain. Dia memiliki 12 anak laki dan seorang anak perempuan yang cantik. Di bulan Januari, 628 M, Muhammad memerintahkan anak angkatnya, yakni Zaid bin Haritha, untuk menyerang Banu Fazara untuk membalas kekalahan mereka di pertarungan sebelumnya. Jangan biarkan wanita itu mengalahkanmu lagi. Ya, Rasulullah. Nabi Muhammad sangat menentang gagasan perempuan mengatur suatu suku seperti yang dia katakan dalam Sahih Al-Bukhari 7099 bahwa sebuah negara yang dipimpin oleh seorang perempuan tidak akan pernah berhasil. Zaid bin Haritha memimpin tentara muslim untuk menyerang Banu Fazara di malam hari. Alasan asli Nabi Muhammad melakukan penyerangan terhadap masyarakat non-muslim guna mendapatkan harta mereka. Dia terus terang mengakui hal ini di Sahih Bukhari, volume 4, bab 88, halaman 104. Dikisahkan Ibn Umar bahwa Nabi berkata, rezekiku berada di bawah bayangan tombakku, dan siapa yang melawan perintahku adalah dihinakan dengan membayar jizyah. Di bawah bayangan tombak berarti berasal dari jarahan perang. Dengan kekuatan penuh, Zaid menyerang masyarakat Banu Fazara. Serang, bunuh mereka yang melawanmu. Mereka mencoba melawan demi membela keluarga. Tapi mereka tidak siap menghadapi serangan mendadak sekuat itu. Setelah membunuhi semua yang melawan, tentara muslim menangkap dan mengikat para tawanan, termasuk anak perempuan Kirfa. Zaid menyerahkan Kirfa kepada seorang tentara muslim bernama Qais bin Mohsin untuk dibunuh. Bunuh wanita tua tiada guna ini. Baik Pak. Qais bin Mohsin mengikat kaki-kaki Kirfa pada 2 ekor unta, lalu memacu kedua unta itu ke arah yang berlawanan. Wanita tua yang dihormati itu tidak tahan dengan siksaan ekstrim. Kirfa mati kesakitan. Anggota tubuhnya putus, tercerai-berai. Mereka lalu memotong-motong tubuhnya. Qais bin Mohsin menyerahkan kepala Kirfa kepada Zaid. Seorang tentara muslim bernama Salamah bin Amr al-Aqwa kini memiliki putri Kirfa. Setelah itu, seperti biasanya, tentara muslim menjarah semua harta dan ternak milik Banu Fazara. Para wanita dan anak-anak dijadikan harta milik yang bisa dijual di pasar budak atau diperkerjakan sebagai budak. Quran, Surah Al-Anfal, ayat 69, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu,
Sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Menurut Al-Waqidi, halaman 278. Zaid pergi menemui Nabi Muhammad di rumahnya. Nabi Muhammad membuka pintu telanjang. Zaid terkejut karena dia tidak pernah melihatnya telanjang sebelumnya. Zaid, bagaimana misimu dengan Banu Fazara? Nabi Muhammad memeluknya dan menciumnya. Kami menang, ya Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Kamel Al-Najjar dalam bukunya yang berjudul Systematic Reading in Islam halaman 58 dikutip dari Al-Nas Al-Muasses wa Mujtamahu oleh Haleel Abdal Kareem Mansyurat Al-Jamal bahwa Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk mengarak kepala kurva di jalan Madinah. Nabi Muhammad memberikan putri Kirfa kepada pamannya, Hazan bin Abi Waq, untuk menghiburnya. Dia kemudian mendapat seorang anak dari wanita ini. Kisah ini berasal dari Bukhari Sahih, volume 4, buku 52, nomor 260. Ini hukuman bagi muslim yang murtad. Ali, jangan lakukan Kasihanilah itu. kami, Bebaskan Ali. aku. Jangan, Aku Ali. tak bermaksud menyinggung. Kau kan kenal kami, temanmu sendiri. Yang dulu. Siapa lagi yang berani murtad dari Islam? Kabar tentang perbuatan Ali sampai pada Ibnu Abbas. Jika aku sih, tentu aku tak akan membakar mereka, karena Nabi berkata, jangan hukum siapapun dengan hukuman Allah. Ibnu Abbas tidak keberatan Ali membakar orang sampai mati. Sudah tentu aku juga akan membunuh mereka, karena Nabi berkata, jika ada muslim yang meninggalkan agamanya, bunuh dia. Nabi juga berkata perihal murtad di Quran, Surah An-Nisa, ayat 89. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan.